Jadi di sana pun, di Cina pun ternyata sertifikat kompetensi ini juga sama. Jadi ada teman-teman yang lulusan kedokteran itu untuk pangsa pasarnya mereka Asia Pasifik. Jadi lulus dari kampus kedokteran di Cina itu bisa bekerja di Asia Pasifik. Di dalam MOU itu ada kesepakatan kita untuk menjalin 9 kerjasama, paling tidak 9 kerjasama. Tapi ini tentunya bertahap. Seperti di sini disebutkan ada kurikulum, kemudian ada dosen praktisi dari industri. Nah tadi yang disebutkan Pak Deni. Lalu kemudian ada magang ya, prakerin ya. Lalu penyelarasan lulusan, penyerapan lulusan. Sorry. Lalu kemudian ada beasiswa juga dari industri. Lalu ada training dosen oleh industri. Nah, jadi tadi kalau tadi dosennya dari industrinya ngajar di sana. Kalau sekarang dosen ini magang di industri gitu. Jadi belajar juga di industri. Lalu ada sertifikasi kompetensi. Nah ini yang apa? Yang kemarin saya rapat Zoom dengan BNSP. Saya coba mancing-mancing. Kira-kira masih diperlukan lagi nggak di BNSP juga nih? Kalau kurikulumnya BNSP itu sudah diinjek ke dalam apa? Politeknik. Jadi artinya lulusan politeknik nanti tidak perlu lagi sertifikatnya, sudah automatically certificate. Jadi ada certificate of kompetensi, tapi juga ada certificate of completion, ijazah gitu kan, bahwa dia sudah selesai. Nah ternyata disambut oleh ada pengusaha juga dari Bali, dia bilang, oh kami di Amerika dulu kayak gitu. Jadi setiap tahun yang namanya vokasi itu, setiap tahun mereka ada sertifikat kompetensi. Jadi mereka kuliah itu selama 4 tahun, 4 sertifikat kompetensinya. Jadi lulus itu memang sudah seharusnya kuliahnya di kota Wuhan. Wah, tempat asalnya Dulu 2006 saya berangkat, saya tanya kemana-mana, tidak ada yang kenal Wuhan itu di mana. Sekarang nggak usah saya ngomong Wuhan tuh orang semua tahu. Dan disebelin semua pihak ya. memang banyak orang Indonesia yang kuliah di sana. Dulu saya waktu itu di kampus saya cuma sendiri saya orang Indonesia. Nah malah kita sedikit lah gitu. Sekarang udah lumayan banyak dari Aceh, dari awal juga banyak dari Sumatera. Nah jadi di sana pun, di Cina pun ternyata sertifikat kompetensi ini juga sama. Jadi ada teman-teman yang lulusan kedokteran itu untuk pangsa pasarnya mereka Asia Pasifik. Jadi lulus dari kampus kedokteran di Cina itu bisa bekerja di Asia Pasifik. Nah, tanpa harus lagi ke ID. Ada ID soalnya, ada dokter di sana. Nah, jadi mereka mengklaim dari Pakistan, dari mana segala macam itu lulus sudah langsung kerja. Karena di dalam perkuliahan itu mereka sudah ada kompetensi di situ. Jadi apa ya, efisien waktu. Jadi tidak ada lagi overlapping Desain industri. Jadi artinya kalau nanti berkenaan dengan pengurusan paten ya, pendaftaran paten dan pengurusannya, kami ada pengalaman. Nah, tentunya sebelumnya ya, beliau Pak Saifuddin yang memberi kami. Untuk itu saya mohon Pak Saifuddin memberikan tanggapan ataupun atas sharing kita ini supaya untuk bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Meningkatkan penyelarasan antara pelaksanaan pendidikan di kampus dengan pendidikan industri di luar. Maka itu kami selalu menggali sumber-sumber pembelajaran dari luar, khususnya dari industri, serta meningkatkan kemanfaatan riset-riset yang dilakukan itu. Sehingga melalui kerjasama ini nanti harapannya ke depan keterlibatan pihak industri di dalam pelaksanaan pendidikan itu mulai dari awal sampai akhir betul-betul kita kolaborasi bersama. Jadi memang harapan kami mulai dari penyusunan kurikulum, pelaksanaan pendidikannya, sampai nanti menguji calon alumni kita itu bersama-sama kita melakukannya, sehingga nanti apa yang kita hasilkan itu adalah betul-betul output yang sama-sama kita harapkan. Jadi kalau istilah Pak Dirjen kita itu kan masak bersama-sama, Pak ya? Masak sama-sama, bikin pecel sama-sama, nanti kita
nyicip pun sama-sama. Jadi itu yang menjadi dorongan bagi kami saat ini untuk meningkatkan semaksimal mungkin kerjasama kami dengan industri. Tentu kan ada hubungan ini kan harus ada timbal balik, jadi tidak sepihak kan. Kedua belah pihak mendapat manfaat dari kerjasama ini. Kami tentu dari pihak kami banyak sekali manfaat yang bisa kami dapatkan. Kami memiliki sumber belajar yang lebih banyak, sumber informasi yang lebih banyak. Tentu kami nanti sangat mengharapkan bantuan terkait dengan pelaksanaan kuliah dari dosen sebagai dosen industri dan dosen praktisi. Nah, dalam pelaksanaan dosen praktisi ini kami dapat mengajukan tenaga ahli dari Bapak untuk menjadi dosen industri kami atau dosen praktisi kami dengan nomor induk dosen khusus. Jadi ada istilah sekarang itu pelaksanaan RPL ya, di pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi memang berdasarkan undang-undang guru dan dosen, untuk dosen itu kan memang harus punya kualifikasi tertentu minimal magister. Kami dapat mengakui keahlian dari rekan-rekan praktisi walaupun belum magister, tapi jenjang level KKNI-nya bisa kami setarakan atau kami akui melalui proses tertentu, asesmen mandiri dan seterusnya itu sampai ke katakanlah jenjang level 8 itu setara dengan magister. Itu nanti akan kami lakukan pengusulannya ke kementerian, Pak ya. Akan kita lakukan usulannya ke kementerian untuk diterbitkan nomor induk dosen khususnya. Tentu ini melalui proses nantinya yang dilakukan oleh kementerian. Jadi dengan harapan tentu nanti pihak industri juga dapat memberikan katakanlah kelonggaran kepada tenaga ahli tadi yang kami butuhkan untuk menjadi dosen kami. Jadi status yang bersangkutan bisa masuk di dalam dosen home base kami, namun ini tentu tidak mengganggu kinerja dia di industri, sehingga tentu dia tetap menjadi miliknya pihak industri. Media sudah berkenan untuk hadir dan berkenan juga untuk meliput acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah baru saja kita dari kami PT Kinarya Beton Indonesia sudah menandatangani MOU kerjasama dengan Politeknik Negeri Bengkalis. Alhamdulillah sudah kita lakukan penandatanganan dengan baik. Kerjasama ini bukan tiba-tiba hari ini, tapi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kurang lebih 5 tahun yang lalu kami juga sudah mulai kerjasama antara PT Kinarya Beton Indonesia dengan Politeknik Bengkalis. Politeknik Bengkalis waktu itu kerjasama dalam bidang dimulai dengan kami diundang untuk mengisi acara kuliah umum untuk mahasiswa dari mahasiswa di Politeknik. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali adik-adik mahasiswa dari Politeknik Bengkalis melakukan kegiatan kuliah kerja lapangan atau KKL ke Batam, ke workshop Flash Lab di Batam, juga di proyek-proyek yang sudah memakai dan sedang memakai produk Flash Lab. Kemudian kerjasama itu berlanjut bukan hanya sampai di situ, tetapi kami juga ada komunikasi yang berkala dengan pihak Politeknik untuk bersama lanjutan. Maka
pada hari ini kerjasama tersebut lebih ditegaskan dalam bentuk diformalkan. Sehingga tadi saya sudah dengar langsung bahwa ke depan kita akan membuat satu kerjasama yang lebih terarah, lebih fokus, supaya nanti hasilnya bisa lebih maksimal ya. Karena saat ini dunia kampus atau dunia akademis sangat diharapkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat mengenai hasil-hasil dari kajian-kajiannya atau risetnya. Yang mudah-mudahan yang kerjasama ini harapan kami dari pihak PT Hindari Pertukaran Indonesia nanti bisa lebih ke depan lebih ada varian pengembangan atas produk-produk kami, produk bersama adik-adik Poltek Bengkalis. Saya sampaikan kemarin bahwa PR terbesar di wilayah Kepulauan Riau ini adalah satu teknologi terapan untuk pengembangan bangunan-bangunan pesisir atau bangunan-bangunan pantai. Kemudian database mengenai potensi pulau-pulau kecil, itu database. Secara akademis harus kita dapatkan semua supaya di dalam pengembangan wilayah Kepulauan Riau ini seluruh pulau-pulau ada dalam genggaman adik-adik mahasiswa, sehingga ke depan pengembangan pulau menuju sebuah area daerah-daerah yang modern ke depan itu, mohon maaf nih, kartu trufnya ada di kampus. Ini yang harapan kami. Demikian, terima kasih. Jadi kami dari Politeknik Bengkalis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Hindari Pertukaran Indonesia. Seperti sudah dikatakan, memang ini bukan baru kita mulai, kerjasama sudah kita lakukan lebih kurang 5 tahun yang lalu. Jadi MOU ini hanya untuk menguatkan bagaimana kerjasama kita dengan PT Kemarin di Universiti. Jadi di kampus itu ada 3 perguruan tinggi, ada pengajaran, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan kami bekerjasama nanti dengan PT Kemarin ini di 3 bidang ini. Dan kebetulan di PT Kemarin sendiri sudah menghasilkan beberapa hak paten nanti ini kami bisa berdiskusi dan belajar dengan pihak PT Kemarin bagaimana cara hasil mahasiswa nanti bisa juga kita terus dengan KKI-nya. Kemudian dari sisi pengajaran, kita akan menempatkan mahasiswa kita untuk magang di PT Kemarin ini. Kemudian juga kita akan meminta dosen praktisi dari pihak perusahaan. Kemudian juga nanti magang dosen, jadi dosen juga nanti kita harapkan bisa magang di industri. Kemudian ada beberapa hal-hal yang lain yang akan kita lakukan. Intinya nanti bagaimana lulusan kita itu betul-betul bisa diserap oleh industri. Jadi pada saat kita menyusun kurikulum, kita sudah melibatkan pihak industri. Jadi apa keinginan industri itu sudah kita sampaikan sejak awal. Nanti setelah mahasiswa kita tamat, keahlian dia memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak industri. Jadi kalau kita analogikan, industri itu misalnya pinginnya mie goreng misalnya, tapi kampus menyiapkan mie rebus, sehingga ini tidak klop. Memang nanti akhirnya bisa diterima lagi, tapi harus ada training lagi, harus ada apa lagi baru bisa diterima, sehingga ini pun membutuhkan biaya dan waktu. Nah, ke depan kalau memang kurikulum sudah kita susun bersama, apa yang dibutuhkan oleh industri itu yang kita siapkan. Itu inti dari kerjasama kita. Kemudian betul kata Pak Sulis tadi, perguruan tinggi itu harus berkembang sesuai dengan potensi di tempat dia apa. Jadi tidak bisa kita menginginkan sama dengan perguruan tinggi yang lain, karena potensi setiap daerah berbeda-beda. Kita di daerah pesisir apa potensinya? Nah, itu yang perlu harus kita gali, baik dari sisi penelitian maupun dari sisi yang lain-lain. Jadi tentu kita berharap kerjasama dengan PT dengan dia ini bisa lebih lagi, bisa ditingkatkan lagi, sehingga ke depan
bisa menguatkan pendidikan vokasi Indonesia. Jadi istilahnya vokasi kuat menguatkan Indonesia. Itu ketika. Saya juga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua yang ada di dunia ya. Jadi ini suatu sebenarnya bagi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah ada sekarang ini, yang sebelumnya belum pernah ada namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ini baru periode ini ada Direktorat Jenderal ini, yang di dalamnya ada Direktorat SMK, Direktorat PTVP Pendidikan Tinggi Vokasi atau Politeknik ini, lalu kemudian Direktorat Kursus dan Pelatihan Suslat ya. Nah, lalu yang satu lagi ini yang masih baru direktoratnya adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dengan Dunia Industri. Nah, ini singkatannya Mitra Studi ya. Jadi kalau ada Mitra Studi, nah itu kemitraan penyelarasan dunia usaha dunia industri. Jadi tugas direktorat baru ini adalah untuk, kalau sering dengar mungkin ada pernikahan massal itu ya, antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri. Nah, ini kita. Jadi dulu dianggap jalan sendiri-sendiri, dulu ada banyak MOU, dulu banyak orang mengatakan ya MOU itu kan untuk ditandatangani, dijadikan sebagai syarat-syarat kalau perguruan tinggi misalnya untuk akreditasi lah segala macam, yang tindak lanjutnya yang kadang-kadang tidak ada. Tapi ternyata sekarang Kinarya Beton dengan Politeknik Negeri Bengkalis itu 5 tahun dulu baru MOU gitu. Jadi sebenarnya sekarang sudah sangat real, sudah sangat nyata. Bukan MOU untuk ditindaklanjuti lagi, tapi sudah tindak lanjut duluan malah baru MOU. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini akan lebih konkret lagi. Dan tadi kami di Kementerian Pendidikan sebenarnya ada konsep yang namanya Center of Excellence. Jadi Center of Excellence. Ada SMK Center of Excellence. Jadi bukan yang mungkin bahasa ininya tidak yang abal-abal, yang hanya sekedar saja. Jadi nanti banyak tapi tidak tapi tanggung-tanggung. Nah, kalau Center of Excellence ini benar-benar dia menjadi institusi atau lembaga pendidikan yang memang menjadi percontohan. Kalau misalnya tadi dikatakan ada kerjasama dengan Pak dari Undip tadi, ada kerjasama dengan Swiss. Begitu kita kerjasama dengan Swiss, anak-anak di sana disiplin lah, rapi lah, segala macam. Kenapa nggak kerjasama dengan industri kita juga? Harusnya punya soft skill dan hard skill yang sama gitu. Jadi kalau memang dengan luar negeri kita bisa, anak-anak bisa disiplin, harusnya kerjasama dengan Indonesia pun harusnya juga sama. Jadi lulusan nanti dari Politeknik Bengkalis itu memang disiplinnya ada, kerja kerasnya ada, smartnya ada, semuanya pun ada. Nah, ini yang diharapkan yang menjadi Center of Excellence itu tidak hanya sekedar saja. Jadi pola-pola kerja yang ada di industri, apalagi ini basisnya dengan apa nih? Jepang, Jerman atau negaranya yang menjadi contoh mungkin. Nah, kan ada yang basis mungkin Cina, Jepang atau segala macam. Ada tadi Swiss atau Eropa ya, atau dengan Amerika. Nah, pola-pola kerja itu yang dicontoh. Nah, harusnya kita sekarang memulai sendiri. Kita juga punya etos kerja yang tinggi, pola kerja juga yang tinggi. Jadi jangan sampai nanti kalau kita bekerja sama dengan luar dulu baru kita kelihatannya bergaya, baru kita disiplin. Tapi enggak. Kita bekerja sama dengan dalam negeri pun harusnya kita juga punya semangat dan kerja yang baik. Nah, inilah yang nanti akan diciptakan di Center of Excellence ini. Jadi benar-benar nanti ada lembaga-lembaga pendidikan, karena di kami yang namanya Politeknik ini hanya ada 45 tambah 2. Nah, ini akan menjadi Center of Excellence nanti semua. Dan ini mereka sedang berlomba-lomba ini menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi Center of Excellence. Jadi bukan nggak mungkin Bengkalis nanti akan menjadi pionir juga untuk berlomba-lomba dengan politeknik yang lain yang mungkin udah lebih dulu. Apalagi basisnya nanti kalau memang Bengkalis lebih nanti kepada manufaktur atau infrastruktur atau konstruksi ya, atau mungkin nanti dengan UMKM atau lain-lain, mana yang lebih kuat, itu yang dia tingkatkan, itu yang akan menjadi potensi dari kerjasama nanti. Nah, ini terima kasih banyak ini untuk Politeknik Bengkalis dan Kinarya Beton Indonesia. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya akan menjadi
contoh bagi politeknik yang lain dan untuk bekerjasama dengan industri-industri yang ada. Ini dari kita itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi belum memperkenalkan diri belum? Iya, oh iya. Nanti Catim, jadi YUDIL, Yudil. Kalau Yudi kan biasa ya, kalau Yudil itu artinya luar biasa. Karena pakai L. Kalau Catim itu kalau ada suka baca Cetang, nggak usah pakai E, jadi Catimnya CHATIM. Cetang itu harus bayar ini ke saya. Enggak. Jabatan untuk jabatan apa? Oh, saya Kasubag Tata Usaha. Jadi sekarang ini di Kementerian Pendidikan satu direktorat hanya 2 pejabatnya. Satu direktur, satu Kasubag TU. Nah, ada lagi pejabat lain sekarang, Kasubdit, Kabak itu udah nggak ada lagi. Yang lain fungsional gitu. Jadi cuma 2 sekarang pejabatnya. Semuanya diumpetin aja di TU ini sekarang ini. Fungsional semua. Jadi TU harus tahu semua sekarang. Itu bukan TU yang dulu ya. Dampak pengurangan eselon itu ya. Iya. Pengurangan eselon. Jadi kendaraan dinas sekarang berkurang juga ya. Jadi Bapak ini dari kementerian. Ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktoratnya tadi Mitra Studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Politeknik Pak, Ya, namanya Pak. Johni Cluster. susah meja. Cister. Bukan klaster ya, bukannya ya. Mungkin foto bersama. Foto bersama lagi. Oh, ada tambahan? Oke. Ada tambahan? Ya? Direktur Politeknik. Kaitannya dengan tadi. Terus. Iya. Cukup. Ada. Ke depan itu merencanakan Center of Excellence Politeknik Negeri Bengkalis sebagai pusat kajian pembangunan infrastruktur kawasan pesisir. Mantap. Kita 2024 yang akan berjalan. Amin. Ini yang kita utamakan. Tadi kenapa PT Keneria Beton yang menjadi partner kita hari ini, karena kita ingin menjadi pusat excellent perkuatan program studi teknik sipil unggul di bidang precast untuk mendukung Center of Excellence pusat kajian infrastruktur kawasan pesisir. Ya. Tapi itu yang perlu kami sampaikan. Langsung dijawab nih. Langsung dijawab. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan lancar di masa yang akan datang. Iya. Terima kasih.